Selamat pagi, siang, dan malam untuk Pak Yusef dan penonton lainnya. Saya Muhammad Erwin Fatah, NIM 192-19019 akan membahas mengenai encrypting image dan video, selective bitplane encryption. Berikut adalah daftar konten yang akan dibahas. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai enkripsi dan enkripsi selektif. Pada bagian kedua akan dibahas mengenai manfaat keilmuan multimedia bagi kehidupan. Sebelum masuk ke penjelasan, marilah kita lihat headline dari berita berikut. Headline tersebut memberitahu bahwa terjadi data breach pada salah satu unicorn di Indonesia, yaitu Tokopedia. Data breach adalah insiden di mana informasi diakses tanpa adanya otorisasi. Data breach dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan publik, reputasi, tuntutan hukum, atau denda. Sementara, bagi orang yang datanya dibocorkan, berpotensi untuk digunakan sebagai bahan penipuan. Salah satu cara agar data yang terekspos tidak dapat dengan mudah dieksploitasi adalah dengan melakukan enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah tindakan penyandian data untuk membuat data tersebut tidak dapat dipahami oleh seseorang yang tidak memiliki otorisasi untuk mengakses data tersebut. Bagaimana enkripsi dilakukan? Enkripsi dilakukan dengan mengganti huruf, angka, dan simbol dengan karakter lain pada suatu data untuk membuat sandi. Sandi adalah kumpulan karakter yang menggantikan data asli. Untuk mendekripsi sandi tersebut dibutuhkan kunci yang pada dasarnya adalah angka yang mendeskripsikan proses matematika. Misal sebagai contoh, terdapat sebuah teks yang bertuliskan ini data saya. Agar teks tersebut tidak dapat dipahami oleh orang lain, dilakukanlah enkripsi yang membentuk sebuah sandi teks seperti berikut. Lihat, jika dilihat pada sandi teks berikut, kita tidak tahu bahwa teks sebelumnya ini mengenai bertuliskan ini data saya. Di samping dihasilkan sandi teks, enkripsi juga menghasilkan sebuah kunci yang nantinya digunakan untuk mendekrip sandi teks menjadi teks seperti semula. Enkripsi terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah simetrik, yaitu jenis enkripsi yang hanya menghasilkan satu jenis kunci, yaitu public key, untuk melakukan proses enkripsi-dekripsi. Jenis selanjutnya adalah asimetrik, yaitu jenis enkripsi yang menghasilkan dua jenis kunci, yaitu public key dan private key, untuk melakukan proses enkripsi-dekripsi. Enkripsi memiliki beberapa standar. Terdapat 3 standar yang cukup dikenal, diantaranya adalah Data Encryption Standard, DES. Itu adalah metode kunci simetris lama untuk mengenkripsi data yang digunakan sebagai metode standar oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, saat ini telah ditarik sebagai standar keamanan karena tidak cukup aman untuk banyak aplikasi modern. Namun, DES masih digunakan sampai sekarang karena mudah diimplementasikan. Standar selanjutnya adalah Advanced Encryption Standard atau AES. Itu adalah metode yang saat ini digunakan sebagai standar keamanan oleh pemerintah Amerika Serikat serta banyak organisasi swasta, dan sebagian besar dianggap sebagai salah satu algoritma paling aman untuk saat ini. Untuk memecahkan algoritmanya saja, sebagian besar serangan memerlukan tingkat daya komputasi yang saat ini tidak mungkin dicapai. Standar enkripsi selanjutnya adalah RSA, dinamakan setelah penciptanya, yaitu Ron Dreyfus, Adi Shamir, dan Glenn Edelman. RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang terutama digunakan untuk berbagi data melalui jaringan yang tidak aman. Standar enkripsi ini menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi data dan kunci pribadi untuk mendekripsinya. Namun, untuk enkripsi dalam bidang keamanan komunikasi multimedia secara real-time, standar-standar ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama dari segi
dari segi waktu, itu membutuhkan banyak waktu komputasi. Dan kekurangan kedua adalah bitstream modification. Standar tersebut melakukan pengubahan sintaks bitstream asli sehingga banyak fungsi skema pengkodean yang mungkin dinonaktifkan. Kekurangan terakhir adalah computational power. Karena dilakukan enkripsi secara full, sehingga membutuhkan komputasi besar-besaran untuk membuat algoritma efektif. Oleh karena itu, pencarian untuk prosedur enkripsi cepat yang dirancang khusus untuk target lingkungan sangat diperlukan untuk keamanan aplikasi multimedia. Untuk itu dibuatlah sebuah prosedur yang bernama enkripsi selektif. Itu teknik enkripsi yang hanya melindungi bagian visual yang paling penting dari sebuah gambar atau video representasi. Terdapat beberapa alasan untuk menggunakan selective encryption ini, diantaranya selective encryption hemat dari segi waktu, karena hanya melakukan enkripsi pada bagian yang penting dari sebuah data. Selain hemat waktu, selective encryption juga hemat power atau hemat daya. Drawback dari dua keuntungan tersebut adalah tingkat keamanan yang disajikan masih lebih rendah daripada classic cipher atau full encryption, seperti pada standar yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, hal itu juga menjadi alasan kenapa menggunakan teknik ini, karena sekarang ini banyak aplikasi multimedia yang hanya membutuhkan keamanan pada tingkat yang lebih rendah. Bagaimana selective encryption bekerja? Selective encryption bekerja dengan melakukan kompresi terlebih dahulu pada data. Selanjutnya, data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian data penting dan bagian data yang tidak penting, atau biasa disebut bagian publik. Data akan disatukan kembali setelah melewati channel transmisi dan akan di-outputkan. Salah satu bentuk implementasi dari teknik enkripsi selektif ini adalah dengan melakukan pembagian data berdasarkan bit plan, atau biasa disebut selective bit plan encryption. Bit plan adalah set bit yang sesuai dengan posisi bit yang diberikan di masing-masing angka biner yang mewakili sinyal. Berikut disajikan beberapa gambar lena yang merepresentasikan bagian dari masing-masing bit plan. Di paling kiri atas terdapat gambar original dari lena. Yang selanjutnya adalah gambar representasi bit plan MSB. Bitnya bit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, dan LSB. Jika dilihat dengan secara detail, gambar representasi dari MSB memberikan informasi yang signifikan terhadap identitas gambar tersebut. Sedangkan bagian LSB, bit 2 dan bit 3 tidak memberikan informasi terhadap identitas gambar tersebut. Oleh karena itu, bagian seperti LSB, bit kedua dan bit ketiga tidak perlu dilakukan enkripsi. Enkripsi hanya dilakukan pada bagian yang memberikan informasi terhadap gambar, contohnya MSB, bit ke-7, ke-6, atau ke-5, dan ke-4. Itu adalah perbandingan gambar bitman dengan hasil enkripsi. Selanjutnya akan dibahas manfaat ilmuwan multimedia bagi kehidupan. Manfaat yang pertama adalah mengurangi ruang untuk menyimpan data. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan maraknya proses digitalisasi, kebutuhan akan ruang penyimpanan data juga meningkat. Dengan adanya metode kompresi, ukuran data dapat diminimalisir, namun kualitas data tetap dipertahankan. Karena kompresi hanya menghilangkan aspek data dari suatu media yang tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap persepsi manusia secara umum terhadap media tersebut. Sehingga pada masa sekarang ini, setiap orang di belahan dunia dapat menikmati suatu media dengan ukuran yang minimal dengan kualitas yang masih dapat ditoleransi. Manfaat selanjutnya, melindungi data dari pihak yang tidak memiliki otoritas terhadap data terkait. Seiring maraknya proses digitalisasi, jenis tindak kejahatan juga semakin berkembang. Kejahatan seperti data breach mengancam keamanan dari pemilik data tersebut. Dengan adanya teknik kriptografi, data dapat dienkripsi yang membuat data tersebut tidak bisa dipahami oleh pelaku kejahatan, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan dan keamanan pemilik data tersebut tetap terjaga. Sehingga pada masa sekarang ini, setiap orang atau organisasi di belahan dunia dapat memiliki pelindung untuk data yang dimilikinya dari tindak kejahatan yang berbasis cyber.
Manfaat selanjutnya adalah melindungi hak atas kekayaan intelektual atau hak seseorang atau organisasi. Penggunaan konten atau karya seseorang atau organisasi sering dilakukan tanpa memberikan kredit terhadap penciptanya. Dengan adanya teknik watermarking, karya atau konten dapat disisipi dengan pesan yang tidak mudah dihilangkan, sehingga karya tersebut tidak mudah untuk diakuisisi oleh orang lain. Sehingga pada masa sekarang ini, akuisisi ilegal dari konten atau karya seseorang atau organisasi dapat dihindari dan hak seseorang atau organisasi dapat dilindungi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan. Terima kasih, ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam multimedia.